saya kemudian geser, agak miring. Dan saya ikut ibadah ya dengan kepercayaan yang dimiliki oleh ibu saya. Kenapa? Karena gereja tidak memahami kalau Roh Kudus itu memenuhi Anda, Dia akan membangkitkan kemampuan kepada Anda untuk mengasihi dan kemampuan kepada Anda untuk menguasai diri Anda. Katakan penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Saudara, buah roh yang ke-9 itu adalah self-control, penguasaan diri. Anda boleh punya kasih, Anda boleh punya kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, Anda boleh punya semuanya. Tapi kalau Anda tidak punya satu penguasaan diri, maka semuanya itu habis, tidak ada apa-apa. Bisa katakan amin? Mengapa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menguasai diri kita, untuk mengontrol diri kita? Karena Roh Kudus tidak mau Anda jatuh. Roh Kudus akan mengangkat Anda untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia akan mengangkat Anda naik dan tidak pernah turun. Dia menjadikan Anda kepala, tidak menjadi ekor. Bisa katakan amin? Nah, ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dan kemudian saudara, ya, hamba-hamba Tuhan akan mengurapi Anda semuanya. Jangan ada yang kemudian pulang dengan tidak membawa pengurapan. Ya, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Baca dengan suara yang keras, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Banyak orang yang berkata bahwa Allah kita sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau Allah kita sama, maka kita harus tahu bagaimana cara mengenal Dia. Anda tidak bisa kemudian memobilisasi umat untuk mengenal Allah melalui kekerasan. Allah yang kepada kita beribadah bukan Allah yang keras. Amin. Amin. Dia adalah Allah yang kasih. Bagaimana cara kita mengenal Allah yang adalah kasih? Saudara, Anda harus dipenuhi oleh kasih ilahi. Sehingga kalau ada kebencian, maka Tuhan katakan, saudara, kalau kamu mau menghadap aku dan kamu teringat, kamu punya ganjalan satu dengan yang lain, tinggalkan mesbah itu, selesaikan dulu. Kenapa? Karena kalau Anda membawa kebencian, Anda membawa kemarahan, Anda membawa kepahitan, maka saudara, Tuhan tidak bisa ditemui. Karena Allah itu adalah kasih. Dan untuk mengasihi, dengar, Anda akan mengalami ujian, Pak. Anda akan mengalami ujian, Bu. Sama seperti yang saya alami. Dengan berbagai macam cara, Tuhan itu akan kemudian menguji kita untuk melihat kemurnian daripada cinta kita. Dengar ya. Sifat daripada kasih itu sama dengan api. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Nyala api cinta itu seperti nyala api Tuhan. Nah, apa yang dilakukan itu oleh api. Saudara, api yang pertama itu akan membersihkan. Karena Tuhan berkata, aku akan duduk seperti ya seorang kemudian pemurni daripada logam, pemurni daripada emas. Aku akan kemudian membersihkan kamu daripada karat-karat, daripada kotoran-kotoran. Tetapi jangan Anda pikir api hanya membersihkan kita. Yang kedua, api akan memurnikan kita. Pada waktu Anda dimurnikan, maka nyala apinya akan ditambah. Sehingga, saudara, Anda betul-betul murni di hadapan Anda. Cinta Anda murni, kasih Anda murni, hubungan Anda murni, nggak ada manipulasi di dalamnya. How? Saya mau beritahu, Bill Bright diuji oleh Tuhan. Dia adalah seorang konglomerat. Dan dia adalah saudara tokoh daripada LPMI yang sangat terkenal.
Dia membeli gedung-gedung yang ada di jalan-jalan strategis, dan dia mengubah menjadi tempat pelatihan buat anak-anak muda, youth with a mission. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia tua? Dia kemudian mengorbankan seluruh harta bendanya. Maka kemudian ditulis di masa tuanya dia tinggal di apartemen yang sangat kecil. Orang yang kaya raya. Orang yang memberikan seluruh hidupnya, kekayaannya untuk pelayanan. Dia hidup kemudian di apartemen yang kecil dengan nafas buatan. Dan kalau kemudian ya mesin untuk dia bernafas diangkat, maka pada saat itu juga dia mati. Saudara, orang bertanya, apakah Tuhan adil buat Bill Bright? Dalam masa tuanya, dia menulis satu buku yang berjudul First Love. Saya simpan buku itu. Tiap kali kalau saya dalam keadaan yang sangat susah, maka saya baca buku itu. Anda tahu apa yang dia tulis pada waktu kemudian dia menghadapi maut, dan dia menghadapi maut dengan cara seperti itu. Dan Tuhan tidak tolong dia sampai kemudian dia mati. Dia menuliskan supaya jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Dia tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan seperti itu. Saudara, pada waktu kami kehilangan Medan Plaza dan semuanya. Nah, maka kemudian saudara, Tuhan bertanya, hambaku, mana yang lebih berharga? Medan Plaza dengan segala berkatnya, Medan Plaza dengan segala kemuliaannya, atau aku lebih berharga di matamu?